Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia Salamah dengan nomor NIM 21140500018 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan prodi Tadris Bahasa Inggris dari kelas A. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Administrasi Pendidikan yang berjudul Struktur Tata Organisasi Pendidikan Nasional yang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hasnawati MPD. Baiklah, struktur tata organisasi pendidikan nasional. Yang pertama, pengertian. Menurut Launch Nature dalam Sujana, secara umum mendefinisikan pengorganisasian sebagai aktivitas menetapkan hubungan antar manusia dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Organisasi sendiri merupakan suatu bentuk atau susunan orang atau badan dengan fungsi-fungsi tertentu dan diatur prosedurnya sehingga terdapat hubungan dan kerjasama guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya akan pembahasan mengenai tugas dan fungsi organisasi. Yang pertama, sebuah organisasi harus memiliki visi dan misi sebagai tugas pokok yang dapat menimbulkan tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, organisasi harus menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan, usaha, dan pekerjaan atau dengan suatu istilah fungsi sehingga tugas pokok bisa dipenuhi dan tujuan organisasi dapat dicapai. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, ada organisasi garis atau lini. Bentuk organisasi lini timbul apabila hubungan antara tanggung jawab, wewenang, dan pekerjaan para pelaksana dilakukan dalam hubungan satu arah. Melalui hubungan satu arah tersebut, tugas-tugas organisasi dijadikan acuan utama untuk menentukan kedudukan, jabatan, bagian, dan unsur lainnya di dalam organisasi. Berikutnya, terdapat contoh struktur organisasi lini. Di sana tertera ada direktur, yang di bawahnya ada manajer serta anggotanya. Selanjutnya ada organisasi lini dan staf. Organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Bentuk organisasi lini dan staf biasanya diterapkan dalam kegiatan organisasi besar dan kompleks. Dalam hal ini, tenaga pendukung dan pelaksana dalam jumlah besar sehingga hubungan antara pihak pelaksana dilakukan secara tidak langsung. Organisasi ini memiliki kewajiban untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Berikut merupakan contoh struktur dari organisasi lini dan staf. Yang ketiga atau selanjutnya ada organisasi fungsional. Organisasi ini sangatlah penting dikarenakan orang-orang atau kelompok staf bisa memilih bidangnya sesuai dengan fungsi dan keahliannya. Mereka diberikan wewenang untuk mengatur dan memerintah unit-unit pelaksana tugas pokok organisasi. Organisasi ini memiliki keunggulan pada pola koordinasi terhadap seseorang atau kelompok yang melakukan tugas, disiplin kerja dan moralitas yang tinggi. Solidaritas mereka meningkat di antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Berikut merupakan contoh dari struktur organisasi fungsional. Selanjutnya ada organisasi proyek. Organisasi proyek dimunculkan dengan maksud agar ketiga bentuk organisasi di atas dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi pekerjaan sehingga efisiensi dan efektivitas kerjanya dapat ditingkatkan dengan memperhatikan hubungan kemanusiaan. Organisasi proyek biasanya memiliki ciri, yaitu yang pertama adanya tujuan khusus yang harus dicapai, yang kedua kebutuhan terhadap pentingnya organisasi khusus untuk mencapai tujuan khusus. Yang ketiga, saling ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain di dalam suatu pekerjaan yang kompleks.
Yang selanjutnya adalah perilaku kritis terhadap kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mencapai tujuan. Bersifat sementara sesuai dengan tenggang waktu yang diperlukan. Yang terakhir ada organisasi kepanitiaan. Organisasi ini memiliki corak yang berlainan dari keempat organisasi di atas. Organisasi kepanitiaan didirikan baik oleh masing-masing organisasi ataupun oleh masyarakat. Bentuk organisasi kepanitiaan yang dikemukakan adalah suatu kelompok yang diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan peringatan hari jadi himpunan, kelompok belajar usaha di suatu daerah tingkat kabupaten atau kota madya. Keunggulan organisasi ini yaitu proses pembuatan keputusan selalu dilakukan secara bersama sesuai dengan kebutuhan yang dianggap penting dan mendesak. Iklim budaya organisasi pendidikan. Menurut Robbins, mengemukakan bahwa suatu organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan suatu batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Relatif bekerja terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok tujuan. Iklim organisasi merupakan sekumpulan total tingkatan-tingkatan dan kualitas faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi anggota organisasi yang diukur melalui persepsi. Iklim dapat mempengaruhi motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja. Para pegawai mengharapkan imbalan, kepuasan, prestasi atas dasar persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Kinerja organisasi pendidikan. Yang pertama, kinerja pendidikan pada hakikatnya merupakan perwujudan dari cara kerja yang baik yang menyangkut kemampuan pendidik di dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan pengendalian mutu maupun pelaksana evaluasi dalam program. Menurut Noto Mirjo, bahwa kinerja atau prestasi kerja atas pencapaian kerja adalah suatu kemampuan yang diukur berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugasnya. Pada abad 21, dunia pendidikan Indonesia menghadapi tantangan besar, yaitu yang pertama, akibat dari krisis ekonomi dunia, pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing di pasar kerja global. Yang ketiga, sejalan dengan ekonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Baiklah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.